Ya, ini konten ketiga kita. Sekarang kita masuk ke Abyssal Dungeon. Abyssal Dungeon itu apa? Nanti kalau sudah di luar kita cek. Salah satu konten selain Legion Red yang ada mekaniknya juga, tapi di sini bedanya apa? Bedanya kita nggak bisa pakai seed drill ya. Jadi ini pure dari skill kita. Kalau misalnya Legion Red itu di story-nya atau di quest-nya itu kita ngelawan antagonis Legion Red, tapi kalau di Abyssal Dungeon itu kita dapat tambahan bantuan dari sekutu ya, aliansi. Jadi ceritanya kita ini lagi di Pulau Langit di Elgasia. Nama Abyssal Dungeon-nya itu Kayangel tulisannya. Ini di pojok kiri ada Eternal Cradle of Light. Kita masuk di sini. Kalau di story-nya itu nanti tentara langit ini bantuin kita. Itu spoiler ya. Kalau mau tahu cerita aslinya cek sendiri di gamenya. Kita masuk di bos pertama, di cut pertama, namanya Tianis. Jangan salah baca ya, jangan keliru bacanya, Tianis ya, T-I-E-N-I-S. Sikat, pukul-pukul, gampang ya, karena kita pakai cara di end game. Kita di sini ndak ngincar reward goldnya. Kembali lagi kita cari clear medalnya. Pukul, iya, meleset, nggak apa-apa, biarin, kasih dah. Ini nanti dia di bar 55 ada mekanik minigame. Cepet ya, bar 55 loh, tahu-tahu 54. Nah, ini ada trik pas dia mau naik itu kita masih bisa nyerang bro. Gini, seret, pukul. Nah, pas di sini masih bisa mukul kita, masih bisa damage. Tapi hati-hati nanti kita jatuh kalau misalnya timingnya tidak pas. Nah, ini minigame ya. Kita nanti diincar sama bosnya. Taunya dari mana? Di atas tampilan interface cara kita ada itu tanda lock on itu. Kita hanya perlu ngindar-ngindar. Kalau di solo mode ini kita cuman diincer 2 kali, tapi kalau di konten aslinya lebih dari 2 kali ya, 3 kali apa 4 kali gitu. Pukul-pukul. Cuman itu aja mekaniknya kalau di solo mode, ndak ribet, ndak banyak. Sama mekanik serangannya, mekanik serangan bosnya nggak banyak-banyak amat, nggak ribet-ribet amat kalau di solo mode. Dikit lagi selesai, terus selesai ya. Dapat clear medalnya 100 di cut pertama. Langsung skip ke cut kedua biar nggak lama-lama. Anjay. Preset. Dulu enak. Dulu anime damai. Kita pause videonya. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita ngumpulin meteran ini, specialty meter, sebelum masuk ke get bossnya. Habisin, pukul-pukul. Nah, nanti detail dari karakter ya, detail dari karakter ini yang menentukan stat yang bisa kita pakai selama gameplay ya. Kalau di awal rilis itu enggak sekompleks ini ya, tapi di endgame ini selain kompleks dia lebih tertata rapi. Ada di
engraving, gem, cards, terus ada arc pasif. Ini konten endgame yang mempermudah banget. Kita bisa nata nih statusnya dari crit, spec, domination, swiftness, endurance, expertise. Kita bisa tata sesuka hati, tapi kebanyakan endgame konten itu pakainya diutamai antara spec crit atau spec swift, tapi kebanyakan orang pakainya spec crit. Kita pakai spec swift karena ini selera kita ya, selera kita. Kenapa kok pakai spec swift? Karena lebih cepet gameplaynya, hindarnya, cooldownnya dan lain sebagainya, dan itu karakter role model yang lebih cocok buat solo menurutku. Lebih agile, lebih lincah. Nah, di sini ada salah satu battle item favorit, yaitu time spot. Time stop ya. Time stop itu buat menghentikan waktu supaya nggak nunggu kamu terlalu lama. Keliru. Supaya mekanik bosnya bisa ditahan. Nanti in game-nya detailnya bisa kita cek pas pakai time stop ya. Ini kita pukul-pukul kayak biasa. Kita lempar dark grenade. Fungsinya apa ya meleset ya? Dark grenade itu untuk mengurangi defense bossnya. Kita langsung ulti, pok. Nah, 52. Nah, time stopnya kita bisa pakai di sini nanti. Jadi dia nanti melakukan mekanik, kita idle di sini, diem nungguin dia beraksi. Jadi ceritanya dia ini ngeluarin orb elemen air, api, tanah, udara. Bukan nih. Nah ini time stopnya pakai berhenti. Kalau kita nggak pakai time stop mati langsung. Nggak peduli berapapun banyaknya darahnya, pasti mati di situ. Ini ada mekanik counter. Ya, counter, bosnya langsung jatuh. Dark grenade, pukul, propulsion, selesai. Nah, ini ada mekanik pasti yang walaupun HP-nya bosnya habis, dia tetap harus mekanik ini, wajib. Mekanik ini kalau selesai bosnya langsung mati, tapi kalau enggak ngereset nanti HP-nya dia jadi 20 lagi. Nah, ini mekanik elemen, kita harus hancurkan orb elemennya yang sesuai sama lingkaran di bawahnya itu, karena kita pakai endgame. Curut selesai, mati bosnya. Kedua clear, kita cek dapat berapa. Clear medalnya 150 ya, meningkat dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kita dalam 2 gate dapat 250 clear medal. Oke, see you on the next video.